17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Bukan hal yang mudah untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mari kita simak bersama rangkaian kronologis yang akan diulas secara singkat berikut ini. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah atom meledak di kota Hiroshima, Jepang pada saat itu, padahal Jepang menjajah Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, PPUPKI kemudian berganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauji. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 10 Agustus 1945, sementara itu di Indonesia, Sultan Syahrir mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Sultan Syahrir memberitahukan kepada penyair Chairil Anwar tentang jatuhnya bom di Nagasaki dan Jepang telah memberi ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauji di Vietnam mengatakan kepada Soekarno dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan beberapa hari. Pada tanggal 14 Agustus 1945, saat Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat balik ke tanah air dari Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang saat itu telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dapat menimbulkan pertempuran darah yang besar, serta berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang untuk memperoleh informasi di kantornya. Namun, kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu Laksamada Maida di Jalan Imam Bonjol.
Maida menyambut kedatangan mereka dengan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab, ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Pada tanggal 16 Agustus 1945. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks itu adalah Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Teks proklamasi ditulis oleh Ir Soekarno. Di ruang depan hadir Bembia, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi itu adalah Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pagi harinya di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, pada pukul 10, pembacaan teks pun dilaksanakan oleh Soekarno. Kemudian disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. PPKI mengambil keputusan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya NKRI serta terpilihnya Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya yaitu 4 pilar kebangsaan. Apa sih 4 pilar kebangsaan? 4 pilar kebangsaan yaitu Soko Guru atau tiang penyangga yang kokoh. 4 pilar kebangsaan bertujuan untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia adil, aman, nyaman, sejahtera, tentram, dan terhindar dari gangguan, baik gangguan yang berasal dari negara sendiri atau luar negeri, atau belief system, yaitu sistem kepercayaan yang menjadi landasan seluruh warganya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suatu negara. 4 pilar kebangsaan pertama kali dicetuskan oleh mantan MPR yakni Bapak Taufik Kemas. 4 pilar kebangsaan terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar kebangsaan menjadi pondasi kita dalam berbangsa dan bernegara yang memiliki nilai-nilai luhur yang dicita-citakan. Setiap negara warga Indonesia harus menjadikan 4 pilar kebangsaan itu sebagai pegangan hidup dan landasan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.